Hai teman-teman, malam ini kita akan mengunjungi anomali paling melodius di lengan galaksi ini, konstelasi Singing Sisters. Kamu mungkin pernah mendengarnya dibisikkan di kafe gelombang gravitasi atau melihatnya dicoretkan di pinggiran peta navigasi, seperti tantangan, secara resmi tidak layak huni. Secara tidak resmi memesona. Tempat seperti ini hanya dikunjungi sekali seumur hidup, dan orang-orang yang kembali biasanya berubah atau tidak kembali sama sekali dari jendelamu. Bintang-bintang melengkung seperti goresan kuas, terbentang dalam spiral miring akibat gelombang gravitasi. Para sister itu sendiri 7 bintang biru raksasa yang runtuh dan terlalu dekat satu sama lain berdengung dalam frekuensi yang nyaris tak terdengar. Tapi mereka bernyanyi, selalu bernyanyi. Ada yang bilang konstelasi ini adalah katedral bagi suara yang terlalu tua untuk mengingat asalnya. Ada pula yang bilang lagu-lagu itu adalah umpan. Lantainya agak miring. Seolah tidak yakin mana yang atas dan mana yang mimpi, mereka menampilkan gambar tanpa proyektor, mungkin kenangan milik pengunjung lain, atau mungkin milikmu. Tapi terlupakan, seorang pria berselimut kain nyengat melayang dalam kerucut terbalik. Di seorang anak berbisik pada kristal yang membalas bisikan, seorang wanita membuka pintu dan melihat dirinya sendiri masuk. Kamu melayang ke depan, hampir tidak melangkah, masuk ke terowongan kaca berurat menuju pusat stasiun. Warnanya bergeser antara karat dan tengah malam, atau cuplikan. Sulit untuk memastikan, mereka bukan sekadar bernyanyi, mereka menyetel kita. Di balik pelindung transparan, para sister menyala terang besar, berdenyut, tersusun seolah dengan niat, seperti 7 penyanyi yang membentuk paduan suara melintasi abad cahaya. Seharusnya mereka tak bisa ada sedekat ini, tanpa saling memusnahkan, namun mereka ada di sini, tenggorokan padat neutron yang harmonis, seperti para biksu tekanan dan waktu. Kapalmu, sebuah pesawat lensa dengan sayap seperti kertas terlipat, merapat ke stasiun cincin Jelly-Glass yang mengambang dalam keseimbangan statis di luar ambang gravitasi. Kamu terkejut, tapi drone itu hanya berkicau. Kamu punya denyut memori yang bagus, penuh rasa ingin tahu, bertentangan lezat. Nadia menambahkan, atau tidak, tapi kamu bisa saja menangnya sampai matamu terbalik. Untuk pertama kalinya, kamu mendengar nada yang berbentuk seperti kerinduan, atau kenangan, atau keduanya, dan entah bagaimana, mustahilnya, terdengar seperti namamu. Kamu dijadwalkan memasuki ruang graviton dalam waktu kurang dari 1 jam. Pahit, lalu anehnya manis. Lalu rasanya lenyap seluruhnya seolah-olah ditulis ulang. Teknisi memberimu tablet merah muda Cora untuk ditelan. Modulator suasana hati, emosimu harus disetel sebelum kamu turun ke ruang paduan suara. Penjepit dok mencengkeram dengan desisan perlahan, dan untuk sesaat, kamu mendengarnya bukan suara, tapi tekanan di tulangmu yang melompat seperti lagu Nina Bobo yang rusak. Pencahayaannya bergeser lembut dengan setiap langkah. Bayangan merespons bukan terhadap masa, tapi terhadap suasana hati. Kamu memeriksa tablet kecil, di lenganmu jadwalmu berbunyi, orientasi, akses grafikoram, izin harmonik pribadi, menunggu audit suasana hati. Karena ini orkestra dari bintang-bintang mustahil dan keheningan yang tergenang, tekanan terasa seperti sesuatu yang mendengarkan balik. Kamu melepas sabuk pengaman. Selamat datang di Threshold Array 12. Suara terdengar melalui intercom dengan aksen yang disaring oleh selusin dialek mesin. Harap hindari ledakan emosi. The Sisters beresonansi. Udara di sini terasa seperti statis dan sedikit jaruk. Sebuah drone bea cukai berdengung lewat, mengenakan selendang dari pita memori melayan. Setiap pita bergetar halus, salah satunya menyentuh wajahmu, hangat seperti napas. Kamu melangkah ke ruang orientasi, dindingnya hidup dengan mikrofilamen, berdenyut seperti pembuluh darah, hanya ilusi. Rata pemandumu seorang teknisi yang mengenakan sandal nol gravitasi dan mantel yang mengalir lambat. Dia membawamu ke dek pengamatan yang berbentuk seperti kelopak yang membiku di tengah mekarnya. Kamu mencondongkan tubuh, napas mengembun di pelindung dalam. Getaran yang kamu rasakan di tulang rusukmu? Tanya teknisi. Itu bukan hayalanmu, itu adalah irama gravitasi. Setiap sister memancarkan bidang pengaruhnya sendiri. Kenapa kita tidak hancur? Dia tersenyum tipis. Mungkin kita hancur, hanya saja perlahan. Peringatan muncul di retinamu. Peringatan, jangan meniru nada sister. Resonansi harmonik dapat memengaruhi stabilitas organ. Kamu terkekar. Tapi ada alasan kenapa peringatan itu dipasang. Ada keheningan penuh hormat di dek itu. Bahkan dari mereka yang tak mempercayai apapun. Di bawahmu, tingkat bawah stasiun berdenyut dengan persiapan harmonik.
Kamu ragu, kamu menelannya di luar. Para sister mengubah lagu mereka. Ruang graviton sudah berdengung bahkan sebelum kamu mencapainya. Koridor berbelok sedikit, bukan secara bentuk, tapi secara niat berbelok menjadi sesuatu yang kamu rasakan lebih dari kamu lakukan. Kamu melewati gerbang sensor yang terbuat dari gulungan emas dan aerogel. Liang berbisik setuju dalam nada harmoni lembut. Lencana kamu bersinar hijau, kamu diizinkan masuk. Di dalam ruangan ini, gravitasi tidak hilang, ia dieksperimenkan. Gaya-gaya dikepang di sini, dijalin menjadi suara, dan pikirkan sesuatu yang berat. Secara emosional atau lainnya, itu membantu proses terjemahan. Lantainya berupa jaring serat getaran. Dindingnya membran semi cair transparan yang berdetak bersama napas para sister di luar sana. Kamu sedang berdiri di dalam alat musik yang disetel oleh bintang. Jaring itu menyesuaikan diri perlahan dengan masa dan suasana hatimu. Ketika kepalamu menyentuh alas, suara lenyap, tapi tekanannya tetap. Berbaringlah. Bisik teknisi, kamu ragu sejenak sebelum berbaring di atas jaring. Lalu, nyanyian itu dimulai. Bukan dari pengeras suara, bukan dari dinding dari luar angkasa. Ia terbuat dari materi lebih padat, dari bintang putih katai, digantung oleh gaya penyeimbang sempurna. Setiap detak membengkokkan persepsimu maju jadi mungkin. Mundur terasa nostalgik. Suara para sister bukan suara biasa, tapi gradien gravitasi yang bergeser. Merambat di seluruh sel tubuhmu seperti kenangan angin kencang. Ia mirip ubur-ubur yang dikawinkan dengan kompas, tentakelnya terus menyesuaikan arah sesuai nada bintang. Ia bersenandung dalam nada yang terasa sampai ke gigimu. Setiap sister bernyanyi dalam register berbeda, satu dalam nada rendah dan serak seperti gunung runtuh. Satu tinggi dan jernih seperti es retak di Eropa. Tapi kamu melihat dirimu duduk, hanya sesaat. Di versi cermin ruangan ini, versi itu mengulurkan tangan lalu lenyap. Bersama, nada-nada mereka membentuk gelombang keindahan aneh. Saling melipat seperti sutra dan kesedihan, kamu merasakan anggota tubuhmu menjadi opsional. Nada sensasi padat di dadamu bukan sakit, tapi kerapatan, pikiranmu melambat jadi sirup, bahasa runtuh menjadi citra. Kamu melihat nada-nada itu bergerak, riak cahaya tanpa warna, membentang dalam spiral, nada rendah menyentuh tulang punggungmu, dan tiba-tiba kamu mengingat wajah yang belum pernah kamu lihat tersenyum padamu di samping satelit rusak dalam lautan yang tak lagi ada. Kamu sadar ruangan ini sedang bertanya padamu, memakai frase gravitasi. Satu pertanyaan masuk dalam-dalam, mana yang lebih berat, kehilangan atau harapan? Jangan lawan kebocoran memori, kata suara dari lengan bajumu, biarkan saja lewat. Kamu sekarang menjadi berpori, inti ruang itu, sebuah bola mengambang sebesar jantung, mulai berdenyut. Gravitasi melipat lembut di sekeliling tulangmu seperti busa memori, detak jantungmu melambat. Inilah awal terjemahan. Lanjut teknisi, para sister tidak bicara bahasa, mereka bicara masa. Masa emosimu diterjemahkan jadi sinyal naratif, kamu mencoba mengangguk. Tapi lehermu sudah ikut bernyanyi dari sudut ruangan. Sebuah pop kecil terbuka menampung organisme penerjemah hidup. Belum bisa, mungkin harapan. Kata-kata akan terdengar seperti berteriak ke lukisan, tiba-tiba, tekanan, lalu lepas. Kamu duduk tanpa bergerak, kamu masih berbaring, pecahan kema. Desah teknisi, tenang saja, itu tanda kamu mulai sinkron, nyanyian berubah bukan lagi harmoni, tapi tanya jawab. Kamu tak seharusnya menjawab, tapi kamu menjawab juga, harapan. Jaring di bawahmu bereaksi, dinding membran beriak, menampilkan pola seperti cincin pohon. Tapi jika kamu menyipitkan mata, itu berubah jadi diagram kota-kota yang tak pernah ada. Sebuah tanda kecil di dekat inti berkedip singkat, peringatan. Kesalahan identifikasi massa dapat menyebabkan duplikasi sementara. Kamu memikirkan sesuatu yang berat, untuk jaga-jaga, namamu, napasmu, saat kamu hampir tak naik pesawat, lalu lagunya melunak. Para sister menahan satu nada bersama, membuat penglihatanmu kabur oleh air mata kromatik, di atasmu, makhluk penerjemah itu, mengeluarkan dengungan lembut puas. Kamu kini selaras, teknisi membantumu duduk, sungguhan kali ini, kamu tak bicara. Tapi dia tersenyum mengerti. Pertama kali memang, elastis. Kamu keluar dari ruangan itu sedikit lebih ringan. Bukan secara fisik, tapi sesuatu sudah terlepas. Saat kamu pergi, panel holografik di atas pintu berbunyi pelan. Silakan hidrasi ulang. Harmoni gravitasi dapat menyebabkan dehidrasi emosional. Dan memang, kamu merasa haus. Kamu tidak yakin kapan tepatnya teknisi itu pergi. Sekarang kamu sedang berjalan, meski berjalan mungkin terlalu berlebihan. Gerakan di sektor ini
terasa seperti bergeser. Melalui niat, kamu condong ke depan dan koridor mengalir mendekatimu, menyesuaikan lengkungannya. Cahayanya berdenyut lembut, mengikuti detak jantungmu. Di ujung lorong, kamu mencapai pintu yang terbuat dari helaian bergetar. Mereka bergetar cukup untuk menggelitik ujung jarimu saat kamu melewatinya. Di sisi lain, galeri resonansi terasa lebih tua dari sisa stasiun, kurang mengilap, kurang simetris. Dindingnya dipenuhi paku resonansi, batang kristal tinggi yang berdengung pelan. Masing-masing disetel ke nada tertentu dalam lagu para sister. Teknisi itu mungkin diam-diam masuk bersamamu, atau mungkin dia sudah di sini sejak awal. Dia melambai padamu. Tempat ini tidak ada di daftar tur. Ruangan itu bulat, mengejutkan kecilnya. Sebenarnya aku tak boleh melakukan ini, katanya, sambil memberimu sarung tangan berlapis busa microgrid. Tapi setiap orang pantas menyentuh setidaknya satu. Kamu ragu, menyentuh apa? Dia tersenyum. Sebuah nada. Ia bergetar dalam frekuensi lambat yang tak terdengar, namun bisa dilihat seperti riak samar di udara. Seperti panas di atas lilin dalam gravitasi non, seorang pria bermata perak tertawa di sampingmu. Melempar roti ke burung-burung tak bersayap yang mengorbit alih-alih terbang. Kamu tahu namanya, kamu tahu tempat ini, tapi semuanya bukan milikmu. Kamu mengulurkan tangan dan menekankan telapakmu perlahan ke permukaannya. Lalu satu lagi bergabung dalam hitungan detik. Setengah galeri bergetar dengan akor lembut, membentuk harmoni spontan seperti angin melewati mulut botol. Kamu mengenakan sarung tangan itu dan mendekati salah satu paku resonansi terdekat. Semesta tersedak, menanam sesuatu di tanah yang bercahaya, menangis pelan, menyenandungkan lagu yang belum kamu pelajari. Tiba-tiba, kamu duduk di tepi pantai berbatu, anginnya terasa seperti jeruk dan debu. Lalu semuanya hilang, kamu kembali ke galeri resonansi. Sarung tanganmu mengepul pelan. Paku itu kini diam sunyi, teknisi itu mengangguk pelan. Fragmen ingatan terkompresi, mungkin milik seseorang yang pernah berdiri di sini. Kadang para sister menyimpannya, kadang mereka memutarnya ulang. Kamu tak merasakan kehilangan, hanya kekosongan baru. Mereka tak selalu berbagi, katanya, yang itu menyukaimu. Dari situ muncul cakram hitam pekat, tak lebih besar dari telapak tanganmu. Ia melayang beberapa sentimeter di udara, berputar perlahan. Letakkan telapak tanganmu di atasnya. Instruksinya, satu pikiran saja itu yang mereka butuhkan. Kamu melepas sarung tangan itu, tanganmu gemetar. Apa tadi itu? Sebuah ingatan yang ditinggalkan, atau mungkin menunggumu. Suatu hari nanti dalam arah sebaliknya, gema disonansi. Paku lain mulai berdengung dengan sendirinya, merespons energi yang kamu lepaskan. Kamu mundur secara refleks. Mereka sedang menyanyikanmu, kata teknisi, suaranya pelan, atau bernyanyi bersamamu, sulit membedakannya. Satu paku berkedip sesaat terang cukup untuk meninggalkan bayangan di matamu. Sebuah citra singkat melapisi penglihatanmu. Kamu, lebih tua, atau mungkin bukan kamu. Kamu berkedip, ruangan kembali sunyi, teknisi itu mengetuk panel di dinding, memasukkan urutan cepat, bunyi lonceng lembut mengikuti. Mereka ingin merekammu, hanya sepotong kecil. Aku tidak setuju untuk itu, sudah terlambat. Tadi kamu menyanyi balik, sebuah celah kecil terbuka di lantai. Kamu ragu, lalu menurut, cakram itu dingin pada awalnya, lalu tidak lagi, sensasinya kosong, seolah-olah pikiranmu tak dipindahkan, tapi disalin. Cakram itu tenggelam kembali, lantai menutup. Galeri Henning, kamu sudah bergabung dengan paduan suara, katanya, aku tak tahu liriknya. Mereka juga tidak, itu bukan intinya. Saat kamu meninggalkan ruangan, satu paku terakhir berdetak di belakangmu cepat. Seperti detak jantung mungkin, kamu merasakannya di tulang punggung. Sekarang kamu berada di dalam kapal penurun, dindingnya halus dan hitam pekat, jenis hitam yang menyerap cahaya alih-alih memantulkannya. Tak ada jendela, hanya satu layar lebar di atas kursi pilot, yang saat ini menampilkan orbit berdenyut dari Sister 1, dari kejauhan. Dia tampak seperti detak jantung yang dibekukan dalam cuplikan waktu. Kamu mengikat diri ke kursi, saat kapal bergetar pelan lonjakan gravitasi, jelas sang pilot, sang sister baru saja menghirup, kapal tampaknya tak bergerak, tapi dinding-dindingnya bergetar lembut, dan udara di dalam terasa logam seperti kabel tembaga yang basah hujan. Di Sister 1 tidak berputar seperti bintang-bintang lainnya, ia mengembang dan menguncup. Secara berkala, lapisan luarnya berdenyut ke dalam, seolah mencoba runtuh kembali, lalu memantul. Karena perlawanan gravitasi, kamu turun perlahan ke dalam sumur pengaruhnya.
melintasi lapisan peredam medan yang dikalibrasi dengan presisi. Sister 1 bernyanyi dalam pembongkaran. Jika kamu merasa bagian dari dirimu sedang dipikirkan terlalu keras, itu normal. Tak ada gesekan, tak ada api, hanya tekanan. Gravitasi di sini tak terasa lebih kuat. Ia terasa lebih tua, lebih padat oleh kenangan. Semakin dalam kamu masuk, suara mulai terdengar. Getaran paduan suara rendah, seperti nyanyian biksu di bawah laut. Dan mereka akan mulai memantulkan pikiranmu yang belum selesai. Saat ia melintas di atas kapal, telingamu berdenging dari dalam, dan sejenak, semua sensasi runtuh. Panel itu terisi oleh citra-citra, sebuah kamar yang nyaris kamu sewa, seorang teman yang tak pernah kamu hubungi kembali, seekor anjing yang kamu cintai selama 2 minggu di usia 6. Kenangan-kenangan itu terlipat dan memudar seperti surat lama yang tak pernah dikirim. Platform itu menghadap lembah luas penuh tanaman subur yang bergoyang perlahan mengikuti nyanyian subsonik sang sister. Tak ada yang familiar di sini. Pohon-pohon melengkung seperti tanda tanya, pakis makar dalam letusan warna tembaga. Makhluk mirip burung memanggil dengan suara yang menggema mundur. Selamat datang di sumur pertama, ujar pilot, menyetel serangkaian tombol yang tampaknya mengatur frekuensi emosi. Bukan ketinggian, kamu mencoba tertawa, tapi suaramu tercekat. Pikiranmu mulai terpecah, dimulai secara halus, kata-kata tak lagi melekat pada makna seperti biasanya. Kamu memikirkan langit, dan pikiranmu justru memberi sensasi kain hangat. Beberapa tampaknya menirukan gerakanmu, sebatang tangkai tinggi kondong ke arahmu, bergetar lembut, saat kamu menyentuhnya. Jarimu mati rasa lalu hangat, lalu mengingat aroma selimut masa kecilmu. Kamu mengingat namamu, tapi rasanya seperti judul berita dalam bahasa yang nyaris kamu pahami. Kini, kamu merasakannya di persendian, berbisik kepada air dalam sel-sel tubuhmu. Salah satu panel kapal menyala dengan pola organik aneh, suar mimpi, kata pilot. Jangan menatap, kamu tetap melihat. Lalu kapal bergetar hebat sekali saja, salah satunya pernah kamu coretkan di meja sekolah. Yang lain muncul dalam demammu saat usia 13. Dan yang ketiga ada di sampul buku, yang belum pernah kamu buka. Pulsa gravitasi, gumam pilot, dia sedang menyetel. Di luar lambung, kamu melihat sesuatu yang masif dan lambat, retakan medan. Terlihat seperti bekas luka yang berkilau di ruang angkasa. Lalu kamu sampai, kapal merapat, pintu terbuka, medan gravitasi lembut membimbing langkahmu saat kamu berjalan ke platform yang dibangun di tepi medan kompresi. Kamu menuruni anak tangga batu yang diukir dengan simbol-simbol mirip notasi musik dalam huruf Braille. Kamu tiba di dasar taman, sebuah tanda terukir pada kulit pohon gelatin bertuliskan, peringatan. Jangan bersenandung, gangguan resonansi dapat menyebabkan keterputusan spasial sementara. Kakimu menyentuh tambalan lumut lembut, dan ia mengeluarkan nada nyaring yang sopan. Kamu terus berjalan, dikelilingi oleh tanaman yang berdenyut dan berkilau. Kamu duduk di bangku batu yang terlipat dan membiarkan udara menekan pelan. Bukan tidak nyaman, hanya pribadi. Nyanyian sister semakin dalam, namamu terasa tidak diperlukan di sini, dan saat kamu berpikir begitu, taman pun merespons. Spiral kelopak bunga terbuka dari sulur di dekatmu, masing-masing terukir simbol. Kamu tak bisa membacanya, tapi kamu mengenalnya. Taman ini sedang menyanyikan dirimu, kembali potongan demi potongan. Semakin dalam kamu masuk ke taman, semakin aneh gravitasi berperilaku. Ia masih menahanmu, tapi kini lebih lembut, seperti percakapan sopan daripada hukum yang memaksa. Kamu merasa sedikit lebih tinggi, sedikit lebih ramping, seolah atom-atommu sedang menikmati regangan. Setiap napas terasa lebih bulat, lebih lambat. Kamu mulai bertanya-tanya, bagaimana jika gravitasi itu sendiri sedang mendengarkan? Di dalamnya adalah rumah kaca, tapi bukan untuk makanan. Tumbuhan-tumbuhan di sini menumbuhkan makna. Di dalam bola itu, hutan miniatur berputar pelan, setiap pohonnya menyerupai gema fraktal dari yang tumbuh di luar. Ini adalah memori sang tamat, sebuah jalur terbuka di bawah langkahmu, bukan di aspal. Tetapi disarankan, tumbuhan berbunga mundur, atau mekar saat kamu mendekat, membentuk jalur berkelok, melalui taman kompresi. Di sini, gravitasi tak sekadar menahan benda, ia menyusunnya. Sebuah sulur besar melengkung membawamu ke dalam kubal, yang seluruhnya terbuat dari akar tembus pandang. Di tengah kubal ada pedestal dengan bola kaca melayang di atasnya. Kamu mengulurkan tangan, dan bola itu condong mendekat, seperti hewan peliharaan yang ingin dibelai, mengenakan pakaian yang tak pernah kamu pakai, tapi jelas kamu miliki. Dalam kemungkinan versi hidupmu, ia tersenyum sedih dan memberimu buah saat kamu menyentuhnya.
Pikiranmu tak lagi berada di dalam tubuh. Kamu kini berada di dalam hutan itu, atau gema dari hutan itu. Kamu melihat tubuhmu sendiri dari atas, masih berdiri. Tangan menyentuh kaca, di sekelilingmu, pohon-pohon bersinar lembut, menumpahkan serbuk gravitase yang menetap di pikiranmu seperti debu halus. Kamu berjalan secara mental menjelajahi lanskap dalam ini, setiap beberapa meter, medan berubah. Mencerminkan bukan lokasimu, melainkan suasana hatimu. Kamu baru saja melakukan loop resonansi emosi tingkat 1, harap tunggu 3 jam untuk reintegrasi naratif. Tubuh mereka berkilau seperti beludu remuk di bawah sinar bulan. Salah satu dari mereka mengangguk ke arahmu, mengeluarkan bunyi klik yang entar, bagaimana menyampaikan rasa kagum. Di saat kamu memikirkan rumah, hutan berubah meniru aroma minyak goreng dan dengung kulkas tua. Tenang saja, kamu masih penuh teka-teki saat kamu merasakan penyesalan. Tanah menjadi lunak dan sulit dilalui, seperti berjalan di atas kenangan yang telah lama kamu kubur. Di sebuah lapangan kecil, kamu bertemu dirimu sendiri, tidak persis, gema dari dirimu, sedikit lebih tua. Kamu akan butuh ini, katanya. Apa ini? Dia mengangkat bahu. Interpretasi, rasanya selalu berbeda. Kamu menggigit. Rasanya seperti panggilan sayang lama yang terlupakan. Kamu terbangun kembali ke tubuhmu. Bola itu kini redup, berputar lebih lambat. Pedestalnya masuk kembali ke lantai. Sebuah plakat di dekatnya bersinar lembut, menampilkan tulisan yang perlahan-lahan berubah menjadi bahasa ibumu. Selamat. Di luar kubah, sekelompok makhluk berkumpul, bentuk-bentuk terlipat yang tampak biologis sekaligus geometris. Mereka ini interpretan, kata suara di belakangmu, teknisi lagi. Mereka memakan kisah yang belum selesai. Salah satu interpretan mendekat dan meletakkan sesuatu di tanganmu. Leontin kecil yang melingkar, terasa lebih berat daripada tampilannya itu milikmu sekarang, kata teknisi. Benda stabil, secara harmonik, ia mempertahankan masanya bahkan di dekat Sistra, berguna kalau kamu butuh jangkar. Para interpretan mulai berdengung, bukan lagu, tepatnya, tapi medan. Kamu merasa lebih tenang. Pikiranmu tersusun seperti buku di rak. Ayo, kata teknisir, mengetuk remote kecil. Masih banyak yang harus dilihat, tapi berjalanlah perlahan. Langkahmu masih sedang menafsirkanmu. Kamu keluar dari taman kompresi menuju lorong teduh yang diukir langsung ke dalam pecahan asteroid tempat biara ini berdiri. Dindingnya berdenyut lembut, seolah-olah bernapas. Tertanam di batu adalah gugusan jamur transparan yang memancarkan cahaya mutiara lembut menerangi jalanmu tanpa pernah menciptakan bayangan. Aromanya mirip kayu manis, dan listrik mengisyaratkan bahwa kamu mendekati ruang makan para biksu lipatan. Di depan, gulungan dupa melayang di udara, berputar perlahan dalam mikrogravitasi. Pemandumu telah pergi lagi, atau mungkin memang tak pernah ada. Dinding menyatu ke lantai lalu melengkung kembali ke langit-langit dalam satu kurva tanpa putus. Di tengah, meja panjang komunal yang dipahat dari meteorit, dipoles hingga mengilap kelam, mengelilinginya, para biksu lipatan. Lorong terbuka ke sebuah ruangan besar berbentuk pita ambius, tak ada sudut, jeda antara dua orang yang hampir mengucapkan sesuatu tapi memilih diam, rasanya lezat. Mereka mengenakan jubah yang berkilau di antara dimensi secara harfiah. Kainnya kadang menampakkan kilasan geometri mustahil, segitiga bersisi 5, tangga yang melipat kembali ke dirinya sendiri, fraktal huruf emas yang merayap di lengan baju sebelum menghilang. Mangkuk keramik muncul di hadapanmu terbentuk dari kisi gravitasi halus dan aroma yang samar-samar seperti roti hangat. Seorang biksu menunjuk ke kursi di sampingnya. Kamu duduk, bangkunya menyesuaikan bentuk tubuhmu. Ini Sunroad, kata sang biksu, suaranya seperti gemerisik kertas. Kami fermentasi dengan momen. Waktu memberi rasat, kamu mencium aroma yang familiar, tapi saat mencoba mengenalinya, ia menghilang. Kamu mencicipinya, teksturnya lembut, tapi rasanya membingungkan, mengingatkanmu pada sore hujan saat kamu berumur 5, ulang tahun yang terlupakan. Para biksu makan dalam keheningan kontemplatif. Saat mereka bicara lagi, bentuknya berupa pertanyaan. Seorang biksu pernah terjebak dalam iramanya dan menghabiskan 12 tahun subjektif di dalam satu bait berdurasi 5 menit. Apa pusat gravitasi dari rasa bersalahmu? Pernahkah kamu menukar waktu dengan berat? Apakah penyesalanmu saling mengorbit? Kamu tak menjawab satupun, tapi pikiranmu merambat melalui meja, diserap oleh permukaannya seperti panas ke dalam batu. Seorang biksu terkekar. Kesunyianmu memiliki rasa yang menyenangkan. Mereka menuangkan teh dari daun-daun kaya memori.
Mereka berdengung dalam harmoni dengan nada-nada para singing sisters, sebuah paduan suara saku dari resonansi pribadi. Percakapan mengalir, mereka bercerita tentang Sister Dua, yang bernyanyi bukan dalam pembongkaran, tapi dalam pengulangan. Lagunya melipat ruang menjadi lingkaran. Ditulah awal kami menjadi biksu, katanya dengan senyum rindu. Kami punya waktu untuk mempertimbangkan alternatif. Seseorang mengedarkan semangkuk paradoks awet. Kamu menolak. Mereka mengangguk hikmat. Bijak, bisa bikin sakit perut. Keheningan turun bukan kosong, tapi penuh persetujuan. Bahkan ruangan pun tampak setuju. Dindingnya melipat lembut, seperti desahan puas. Lalu dimulailah upacara kecil. Setiap biksu mengeluarkan batu dari dalam jubah mereka, dan meletakkannya di atas meja. Batu-batu itu melayan, berkilau. Bangku di bawahmu bergetar perlahan. Sebuah laci mungil terbuka di sampingmu. Di dalamnya ada satu kerikil hitam. Itu milikmu, kata biksu di sebelahmu. Kamu telah mendapatkan satu pertanyaan stabil gravitasi. Aku harus menanyakannya apa? Tidak perlu. Ia yang akan bertanya padamu. Suatu saat nanti, kamu mengambil kerikil itu. Ia hangat dan luar biasa berat untuk ukurannya. Menarik telapak tanganmu perlahan. Seperti magnet yang disetel pada masa jiwa. Sebuah lonceng berbunyi. Makan malam selesai. Para biksu membungkuk bukan padamu, tapi ke arah pusat spiral ruangan, tempat sebuah benih kecil melayang di udara. Perlahan membuka kelopak cahaya. Kamu meninggalkan ruang makan tanpa mengingat bagaimana kamu bisa berdiri. Di luar biara, lanskap mulai berubah. Medan tekanan melengkung masuk seperti pusaran malas. Mendistorsi tanah menjadi lingkaran aneh. Kakimu menginjak permukaan yang bukan benar-benar padat, lebih mirip kecenderungan batu yang dipadatkan di sini. Gravitasi menjahit hukum-hukum seperti benang di kain kacau, dan hari ini ada sesuatu yang merobek jahitannya. Setiap langkahmu mengirim meriap ke kisi gravitasi, lanskap membalas, berdengung di bawah telapak kakimu. Inilah ultercure, batas antara taman terstruktur dan zona resonansi bebas. Semuanya dimulai dengan gemuruh rendah. Kamu menoleh ke arahnya terlambat. Tanah bergelombang, bukan dengan keras. Bukan bising tapi dengan niat. Di tempat seharusnya ada mata, terdapat dua bola kecil yang mengorbit lembut, bukan pupil lensa gravitasi mungil. Seolah-olah sesuatu di bawah memutuskan untuk bergerak lagi. Setelah tidur panjang, dari punggungan muncul sebuah bentuk berkaki 4, besar, bukan dari daging, tetapi dari filamen yang dipintal garis gravitasi yang dirajut seperti benang dalam tekanan. Makhluk tubuhnya berkilau samar dalam cahaya sista. Setiap langkah meninggalkan jejak harmoni, nada rendah yang tetap bergema bahkan saat ia diam. Kamu mengeluarkannya dan mengangkat tinggi. Makhluk itu berhenti, kondong ke depan, lalu menghembuskan napas panjang dan dalam. Ia memandangmu. Gerakannya berupa denyutan, seperti kenangan buruk yang mencoba berjalan. Sebuah alarm lembut bergetar di dadamu yang ini tidak stabil teknisi. Lalu mendengus, bukan udara waktu. Kilatan peristiwa masa lalu menyembur dari lubang hidungnya, membentuk adegan tembus pandang, makan siang yang tak akan terjadi, percakapan yang tak pernah kamu mulai, jalan yang tak diambil, tapi masih mengenal namamu, atau taman itu sendiri. Ia lebih peka terhadap niat daripada gerakan, dan kamu merasa dilihat bukan secara fisik, tapi secara ritmis, seperti irama pribadimu sedang diukur. Kamu membeku, lalu teringat lentien dari interpretan, ia menyingkir, ini undangan. Makhluk kedua menyusul lebih besar, lebih kacau, yang ini juga dijahit, tapi secara kasar. Gravitasi tubuhnya tidak sejajar, kakinya terlipat di sudut-sudut aneh. Kamu merasakan sesuatu berpindah di antara kalian, bukan kata, bukan gambar, jangan lari, kata suara di earpiece-mu. Kamu tetap diam sempurna, makhluk itu memiringkan kepala, atau apapun itu. Ia menatap leontinmu, menggeram sekali. Lalu menghilang terurai seperti simpul yang dibuka. Biasanya yang itu tak pergi dengan tenang. Mungkin ia mengenali orbitmu, sunyi kembali. Dari semak-semak atau padanan medan gravitasi dari semak-semak, hadir sosok lain lebih kecil, berkaki 4. Penasaran, dibuat oleh gravitasi, sebagian lahir dari kelebihan resonansi saat harmoni jadi kusut, tapi beberapa adalah penyesalan yang belajar berjalan. Ia berkicau dalam mikronada, seperti pertanyaan. Lalu melakukan sesuatu yang tak terduga. Ia duduk, tubuhnya bergetar pelan, menyelaraskan diri dengan napasmu. Kamu sadar ia sedang menyintronkan. Ini bukan serangan, kamu ikut duduk. Ini bukti kamu selamat dari pertemuan dengan yang terjahit. Tak banyak yang berhasil. Makhluk itu maju,
dan menampilkan satu anggota tubuh setengah cakar, setengah gema ke telapak tanganmu. Untuk sesaat, pikiranmu melambat mengikuti iramanya. Frekuensi, kamu baru saja dibaca, lalu ia lari. Mendendangkan iramamu seperti lagu yang dipilihnya untuk disimpan. Kemudian, di tepi biara, teknisi menyambutmu. Bagus, katanya, mengangguk ke arah tempat makhluk tidak stabil itu tadi mengurai. Apa mereka itu? Stage Bass, kamu melihat ke arah punggungan, udara masih berdengung pelan dengan nada sisa. Mereka tidak berbahaya kalau kamu jujur. Tambahnya, tapi jangan berbohong pada mereka menimbang kebohongan. Dia memberimu pacar untuk lengan bajumu. Simbol bordir kecil berbentuk lingkaran melingkar. Akan ada lagi? Dia mengangkat bahu. Para sister menyanyikan apa yang mereka rasakan. Kadang, mereka menyanyikan mimpi buruk. Gerbang harmonik itu rusak. Kamu menemukannya di tepi lapisan tekanan. Setengah terkubur di kawah waktu yang terdistorsi, udara di sekitarnya berkelip bukan secara visual, tapi secara emosional. Kamu merasakan déjà vu, kerinduan ringan. Dan bisikan rasa bersalah yang terlupa hanya dengan berdiri di dekatnya. Dirancang untuk memodulasi umpan balik resonansi dari Singing Sisters. Gerbang ini memastikan lagu mereka tidak runtuh ke dalam nada berbahaya. Saat berfungsi, ia mengalihkan ketidakharmonisan ke kehampaan. Saat rusak, sesuatu bocor keluar. Bukan menjadi teredam, bukan lebih jernih, hanya diterjemahkan. Dunia luar kini menjadi isyarat emosional bersuara. Suara teknisi berubah menjadi cello yang sedih. Angin di kejauhan terdengar seperti progresi akor yang tak terselesaikan. Kamu merangkak melalui koridor, melengkung mirip tulang yang tampaknya bernapas perlahan. Dindingnya dipenuhi filamen bergetar. Masing-masing berdengung dalam frekuensi berbeda. Kamu tak sengaja menyentuh salah satunya, dan ia menjerit, bukan keras, bahkan tidak menyakitkan, tapi menikam dengan cara yang menyentuh rasa malu masa kecilmu. Secara langsung, teknisi mengerutkan kening. Menghilangkan tangan, nada sister 3 meleset, lagi, harus disetel ulang secara manual. Untuk satu saat sempurna, dunia menjadi diam, tenang, dan sepenuhnya baik-baik saja. Gerbang harmonik ini adalah struktur penyetel setengah arsitektur, setengah instrumen. Kamu harus merangkak masuk, katanya, menyerahkan helm padamu. Ada simpul nada di dalam tulang lorong. Kamu mengenakan helm. Di dalam, pendengaranmu berubah. Kamu menunduk masuk ke dalam lorong tulang. Namanya memang cocok. Kamu sudah tua, duduk di jendela yang menghadap hutan asing. Ada suara yang dimainkan dengungan yang familiar, itu suara para sister. Tapi lebih lembut, seperti kenangan yang diwariskan dalam lagu Nina Bobo. Kamu terus merangkak, tugas selesai, akhirnya. Kamu mencapai simpul nada, kristal yang melayang, berputar pelan di atas sangkar logam. Ia berkedip tak beraturan, memancarkan denyut yang terasa seperti panggilan telepon tak terjawab. Kamu memeriksa manset modulatormu, berkedip kuning drift harmonik tidak stabil. Kamu menstabilkan napas, lalu meletakkan tangan di dasar simpul. Ia menolak, lalu menyerah. Pantar muka penyetelan muncul sebagian taktil, sebagian emosional. Kamu tidak menyetel knop, kamu menyetel niat. Untuk menyelaraskan nada, kamu harus mengingat satu momen ketenangan mutlak saat tubuh, pikiran, dan tujuanmu sepenuhnya selaras. Kamu menutup mata, kamu ingat berdiri di toko buku, bertahun-tahun lalu, memegang buku yang tak pernah kamu beli, hanya memegangnya. Kamu tawarkan momen itu pada simpul. Ia menerimanya. Denyut kristal menjadi halus, filamen di sekitarnya sejajar kembali, mansetmu berubah hijau. Tapi simpul itu tak berhenti. Ia menunjukkan sesuatu padamu. Masa depan yang mungkin takkan pernah kamu jalani. Kamu tersenyum, lalu berkedip. Kamu kembali di dalam lorong tulang. Simpul itu meredup. Kamu merangkak keluar. Sedikit berbeda, teknisi mengangguk ke arah helm. Ada masalah? Ia menanyakan sesuatu padaku, katamu. Dia mengangkat alis dan... Kurasa aku bilang ya. Dia mengetuk bingkai gerbang. Kamu menyelaraskan jalur simpatik itu ya dalam bahasa Kristen. Gerbang harmonik bergetar pelan, lalu stabil. Nada hangat dan lembut mengalir melalui tanah halus dan memuaskan. Seperti akhir dari lagu yang baru kamu sadari selalu ada di kepala. Di panel dekatmu, muncul tulisan bercahaya, resonansi dipulihkan. Terima kasih atas kontribusi emosional Anda. Kamu melepas helm. Dunia terasa lebih berat, tapi juga lebih selaras. Sebelum pergi, kamu melihat pesan berkedip di manset. Hadiah, satu pertanyaan tak terjawab disimpan. Tebus saat siap. Kamu bertanya-tanya pertanyaannya apa?
Atau mungkin, kamu sudah menanyakannya. Ruang simpanan ini terbuat dari gema, bukan logam, bukan batu gema, dindingnya berkilau dengan getaran lagu-lagu lama para sister, yang tak lagi dinyanyikan, yang konon bisa berbahaya, jika diulang. Kamu melangkah masuk dan suara langkahmu terdengar, seperti milik orang lain, irama langkahnya salah. Melesat sedikit, tumitmu menyentuh lantai, dan kamu mendengar sepatu yang berbeda, gaya berjalan yang berbeda, berat tubuh yang berbeda. Bagian ini lebih baik kamu lakukan sendiri, katanya dari luar. Ruang ini disetting untuk pergeseran identitas, anggap saja seperti autobiografi gravitasi. Kamu berhenti sejenak, melangkah lagi, gemanya tertinggal, lalu mengejar terlalu keras, terlalu lambat. Teknisi tidak mengikutimu di dalam, cahaya tidak berasal dari lampu, tapi dari kenangan. Koridor di depan bersinar samar saat kamu mengingat ulang tahun ke-10-mu, jalur lain berdenyut pelan, dengan beban penyesalan, yang masih kamu simpan di bahu kiri. Kini kamu berjalan dalam versi dirimu yang tak pernah meninggalkan rumah, dinding-dindingnya berbisik dengan kalimat-kalimat yang tak pernah kamu ucapkan. Kamu mendengar tawa yang dulu akrab, tapi kini tak bisa kamu beri nama. Kamu tidak memilih keduanya, sebaliknya. Kamu membiarkan ruang itu yang memilihmu, dan ia merespons. Lantai di bawahmu bergeser bukan secara fisik, tapi secara nada. Ia mengulang kemungkinan. Kamu minggu lalu memutuskan untuk tidak mengirim pesan, yang ini tersenyum, duduk bersila di atas kehampaan, dan mengulurkan tangan. Sebuah pintu muncul. Kamu masuk di sisi lain, sebuah katedral gema, bukan karena takut, tapi karena ketenangan. Setiap ubin menampilkan gambar berbeda dalam sepersekian detik, kebanyakan terlalu cepat untuk dipahami. Tapi satu menarik perhatianmu, langit-langitnya terlalu tinggi untuk diukur, jalan setapak melayang melintang dalam konfigurasi yang mustahil, beberapa terbalik. Beberapa melengkung seperti tanda baca, suara-suara menggema di seluruh ruangan, berbicara dalam berbagai dialek dirimu sendiri. Pilar itu berdengung, sebuah suara di dalam kepalamu bukan batin, tapi beresonansi mengajukan satu pertanyaan. Kamu menginjak sebuah platform, langsung merasa pusing, bukan karena ketinggian, tapi karena pergeseran diri. Tempat ini tidak hanya mengulang suara. Sebuah suara di belakangmu hampir seperti suaramu berkata, kamu hampir menjadi aku, kamu berbalik. Bukan klon, bukan halusinasi, hanya gema lain versi dirimu yang mengikuti gravitasi berbeda. Kamu menyambutnya, platform bergeser, dan tiba-tiba kalian menyaksikan adegan bersama. Kamu di usia 17, tak mengucapkan sesuatu yang penting. Kamu di usia 34. Tertawa terlalu keras dalam diam yang menyakitkan, cukup lama hingga cahaya meredup. Lalu, dalam keheningan, kamu berbisik bukan jawaban, hanya satu bunyi. Kamu menyimpan lebih banyak gema daripada kebanyakan. Kata dirimu yang lain, para sister mengumpulkan apa yang paling keras bergema. Kamu bertanya, apa kamu nyata? Aku konsisten, jawabnya itu cukup dekat. Lalu ia menghilang, dan ruangan menjadi gelap. Nada lembut merambat ke atas. Ruangan berikutnya berbentuk melingkar, di tengah berdiri pilar tinggi berwarna perang. Dipenuhi ubin kecil yang berputar. Itu bayanganmu, tapi lebih tua, dan lebih sedih, dan lebih utuh. Kamu mendekat, apa yang telah kamu tidak pilih. Kamu berdiri diam, ruangan menerimanya, ruang simpanan gema mulai menutup. Kamu berjalan kembali menyusuri koridor, langkah kaki kini kembali selaras. Irama langkahmu telah kembali, tapi kamu tahu, itu bukan irama yang kamu bawa saat masuk tadi. Orbit tidak lagi aman. Kamu merasakannya sebelum siapapun mengatakannya. Cara tulangmu mulai berdengung tak selaras. Cara bayangan di dinding mulai kondong ke arah yang tak masuk akal. Lengan bajumu bergetar pelan dengan peringatan. Badai gravitasi terdeteksi, anomali mendekat. Harap tenang. Badai di sini bukan berarti angin atau hujan. Stasiun miring sedikit, bukan secara fisik, tapi dalam hubungannya terhadap massa. Cangkir melayang 1 inci di atas meja. Sebuah kotak alat kecil meluncur ke atas, lalu berputar ke arah samping. Pena seseorang meledak menjadi molekul berkilau dan melipat diri menjadi bangau kertas. Badai berarti kelengkungan. Ruang itu sendiri mulai melengkung dengan irama yang tak teratur. Badai datang lebih awal, kata teknisi. Kini muncul lagi di sisimu. Sister 5 sepertinya sedang berimprovisasi. Kamu mencoba bersandar ke dinding, tapi sia-sia. Gravitasi di sini tak lagi menarik. Ia sedang bernegosiasi. Kamu terhuyung masuk ke koridor yang berubah arah di tengah setiap langkah. Kamu meraih pegangan. Pegangan itu menjauh, seperti malu, akrab. Suaramu sendiri tapi lebih mudah.
Dari masa yang kamu kira telah hilang, kamu berputar, tak ada siapapun, hanya pusat untuk satu saat panjang. Singularitas gravitasi melipat tertutup, lalu terbuka lagi, seperti mata yang sedang fokus, arah bawah kini kebanyakan ke kiri. Jika kamu terlempar, benda ini akan membawamu pulang, bukan gelombang, tapi paduan suara. Seseorang berteriak tapi kata-katanya keluar dalam bentuk pola cuaca, secangkir teh membeku di udara, lalu berubah menjadi sup dengan tenang. Kamu mendengar tawa warna ikut membengkok, merah menjadi penyesalan, biru menjadi kenangan, kamu merasakan pikiranmu berubah warna, peluapan gema. Gumam teknisi, sering terjadi saat badai, stasiun menetap dengan desahan yang terasa di gigi, realitas melunak. Jangan ambil keputusan besar. Mereka bisa menulis ulang dirinya sendiri secara retroaktif. Peringatan muncul di panel transparan di atas pintu darurat. Tapi kita tak akan tahu apa sampai besok atau kemarin. Jangan tidur dekat kebocoran waktu. Mimpi sadar mungkin menjadi peristiwa resmi. Kamu digiring perlahan ke ruang aman resonansi sebuah bola. Tergantung dalam gel adaptif di dalamnya. Dunia menjadi sunyi. Tak ada atas, tak ada bawah. Satu jendela menampakkan para singing sisters di luar, dan akhirnya kamu melihat badai itu, bukan awan. Lhasa melengkung secara nyata, garis-garis ketegangan spasial memancar di antara para sister seperti senar yang dipetik tangan tak terlihat. Salah satu sister berkedip, bukan metaforis benar-benar, dan kamu adalah fokusnya. Teknisi menyerahkan perangkat seukuran biji buah, jangkar pribadi, atur dengan satu kenangan. Kenangan apapun, kamu menggenggam biji itu erat dan mengingat aroma buku, suara carat air. Lorong yang dipenuhi sinar matahari, biji itu menghangat. Di luar, badai semakin menjadi, bukan dengan gerakan, tapi dengan niat. Pintu terbuka tanpa engsel, dan lalu sunyi, pergeseran berhenti seketika. Gravitasi menghela napas, segalanya tampak normal. Tapi tak ada yang terasa sama. Di kejauhan, harmoni para sister kembali. Tapi ada satu nada yang hilang, sesuatu telah berubah. Kata teknisi, kamu melihat ke tanganmu, rasanya persis seperti yang kamu ingat. Hanya saja, kamu tak yakin versi mana dari dirimu yang sedang mengingatnya. Kamu sedang naik, bukan dengan kapal, bukan di dalam lift, tapi naik, ditarik ke atas oleh spiral tekanan, dan lagu. Sumur kedua adalah koridor vertikal berisi udara terkompresi, dan aliran resonan, berputar seperti pusaran halus. Dinding-dinding kolom itu bernapas, melentur ke dalam dan keluar. Dilapisi tonjolan tembus pandang seperti insang makhluk tidur. Ia tak menggerakkanmu dengan paksa, ia membujukmu dengan lembut gravitasi, dalam bentuk dorongan hati, lenganmu tergantung longgar di sisi tubuh, kaki tidak menapak, naik bukan sekadar arak di sini, ia adalah kemajuan, setiap putaran mengulang satu frasa. Setiap kali sedikit berubah, setiap meter adalah suasana hati. Kamu melewati kantong-kantong suhu dan nada, ruang hangat dengan aroma lumut dan kantuk, pita dingin dengan bau listrik dan kata-kata yang hilang. Setiap lapisan membangkitkan sesuatu yang belum terselesaikan dalam dirimu, sebuah melodi yang terlupa, salam perpisahan yang tertunda. Klik pintu yang tertutup. Jauh di bawah, sister dua berdendang dalam pengulangan, lagunya berdenyut memutar naik dan kembali lagi. Kamu masih di sini, kamu pernah di sini, kamu akan tetap. Kamu melangkah mendekat. Bola itu menampilkan sosok yang tak kamu kenali, tapi ia memegang sesuatu yang pernah kamu hilangkan. Ia mengangguk sekali, sebagai pengakuan, lalu menghilang. Kamu tak tahu artinya, tapi rasanya seperti pengampunan. Sebuah bentuk muncul di dinding faguli manusiawi, tapi terbuat dari napas dan cahaya. Lalu sebuah platform, kamu mendarat lembut, tanpa usaha, kini kamu berdiri. Meski tak ingat kapan berpindah posisi. Kamu merasa seolah siluetmu sedang dilukis ulang dengan cahaya, sesuatu sedang diselaraskan, atau diperjelas, atau disederhanakan. Di sekitarmu adalah ruangan berlapis abu-abu lembut. Di dindingnya terbuat dari batu memori batuan yang menyerap pengalaman dan memancarkannya kembali perlahan sebagai perbedaan suhu. Ruangan ini hangat. Fragmen orang-orang yang pernah melewati tempat ini mengalir ke dalam dirimu, beberapa lembut, tangan yang dipegang dalam diam, surat yang tak pernah dikirim, beberapa keras, sumpah yang diteriakkan ke badai, langkah di jembatan yang terbakar, di tengah ruangan, terdapat bola cahaya di dalamnya. Bayangan berdendang lagu Nina Bubu dalam dialek yang telah terlupakan. Di atasmu, sumur kedua menyempit menjadi satu benang cahaya gravitasi, kamu tahu jalan ke depan, kamu tak tahu, bagaimana kamu tahu, kamu menyentuh bola,
Ia bergetar bukan dengan suara, tapi dengan cerita. Anak tangga terbentuk di bawah kakimu dengan setiap pikiran, tangga masa kecilmu. Tangga perpustakaan, tangga rusak di tengah hujan. Bola itu berdenyut sekali lagi dan bertanya bukan dengan kata, tapi dengan perasaan, apa kamu siap untuk menyatu? Di sekelilingmu, paduan suara tak terlihat berdengung dalam bahasa perpisahan, kamu tidak sendiri, kamu bukan banyak, kamu adalah sesuatu di antara, kamu tak menjawab, tapi ruangan menjawab untukmu. Lingkaran cahaya samar mengelilingi tubuhmu, tekanan menarik ke dalam bukan sakit, tapi fokus, kamu sedang disederhanakan. Kata sebuah suara, kamu tak tahu dari mana asalnya, suara lain menambahkan, itu bukan berarti kamu kehilangan kerumitan, kamu mengangguk. Kamu bahkan tak ingat kapan memutuskan untuk melakukannya. Ruangan itu memudar. Kini kamu berjalan lagi di jalur yang terbuat dari napas dan refleksi, sebuah tangga muncul bukan fisik, tapi pola di udara. Kamu menaikinya dengan mengingat bagaimana cara naik, setiap kenangan mengangkatmu, hingga akhirnya kamu muncul ke dalam ruang yang bukan ruangan, melainkan perasaan. Udara selembut senja. Kamu melangkah ke dalam sumur Sister 7. Tak ada penurunan, tak ada lift, tak ada kapan. Kamu hanya melewati sebuah ambang, dan tiba, realitas melipat dengan sopan di sekeliling langkahmu. Tempat yang kamu masuki tak menyerupai ruangan, melainkan menyerupai sebuah pikiran. Lantainya bersifat konseptual, hangat, lembut, responsif. Ketika kamu membayangkan batu, ia menjadi batu. Ketika kamu membayangkan pasir, ia menjadi lembut dan berbisik. Kamu mengujinya dengan membayangkan salju. Salju turun, sebentar saja. Sebuah kenangan masa kecil salju yang tak pernah kamu sentuh, tapi pernah kamu impikan. Sister 7 tidak mendengung seperti yang lain, setiap kali ia berdenyut. Dunia di sekitarmu berubah bentuk lembut, sengaja, seperti panggung di antara dua adegan. Ia memberi isyarat, bukan manusia, bukan makhluk, hanya sikap tubuhmu, wujud dari sesuatu yang terbiasa diam, sesuatu yang tak pernah perlu bergerak, karena semesta datang sendiri menemuinya, melalui tekanan, melalui kehadiran. Melalui pelipatan untaian graviton yang sangat presisi, hingga menyerupai sugesti, sebuah bentuk menunggumu di depan. Di tempat seharusnya ada wajah, ada kehampaan berkilau, dipenuhi tekanan, dan akor-akor mustahil dari kejauhan, kamu merasakan getaran nada mereka dalam tulangmu, masing-masing bintang menyuarakan versi gravitasi, yang menyuarakan versi dirimu sendiri, kamu mendekat. Bentuk itu mengakuimu bukan dengan gerakan, tapi dengan ketiadaan gerakan, sebuah undangan yang terbentuk dari apa yang tidak dilakukannya. Inilah sang konduktor paduan suara, kamu mengerti tanpa perlu bertanya, ia tidak memimpin, ia mendengarkan, ia tidak memerintah, ia mengingat. Kamu melangkah maju, dan ia terbuka bukan seperti pintu, tapi seperti kenangan yang muncul kembali. Kamu berjalan masuk ke dalam gagasan tentang dirinya. Tiba-tiba, kamu berada di tempat lain, kamu berada di mana-mana. Dalam satu pecahan kesadaran, kamu berada di dalam semua sister sekaligus. Di Sister 1, kamu adalah perpecahan diuraikan oleh kerinduan, dibangun kembali oleh ingatan. Atau kamu berpikir bahwa kamu membungkuk. Tindakannya kurang penting dibanding niatnya. Di Sister 2, kamu berputar dalam pengulangan, bertanya dan kembali bertanya pada pertanyaan yang indah. Di Sister 3, kamu menjadi nada, bergetar dalam simpati terhadap hal-hal yang tak pernah kamu ucapkan. Udara berubah lembut menuju tidur sejuk, tenang, dan penuh pengampunan. Di Sister 4, kamu adalah keheningan yang terganggu. Di Sister 5, kamu menari di dalam irama yang belum ditulis. Di Sister 6, kamu adalah cahaya yang ditekuk menjadi kepercayaan, dan di Sister 7 kamu diam, dan keheningan itu adalah musik, kesadaran memudar, kamu kembali. Berdiri di hadapan sang konduktor lagi. Di tanganmu, tanpa ingatan telah mengambilnya, ada sebuah objek kecil, simpul graviton, dipilih seperti loop embus yang terbuat dari pikiran. Ia berdenyut lembut, ketiadaan sang konduktor memandangmu, sebuah sensasi tunggal terpancar darinya bukan persetujuan, bukan penolakan selesai. Kamu membungkuk, konduktor menghilang, atau mungkin ia tak pernah ada. Lingkungan di sekitarmu beriak dengan penutupan, lantai menstabilkan diri, lagu gravitasi memudar menjadi resonansi latar. Kamu kembali ke ambang pintu tempat kamu masuk tadi, dan tepat sebelum kamu meninggalkan tempat itu, kamu mendengar tidak. Merasakan pesan terakhir dari Sister 7, lagu itu mengingatmu, bahkan jika kamu melupakan. Kamu melewati lipatan itu, dan pintunya menghilang di belakangmu seperti embun pada cermin.
Sekarang kamu sedang duduk meski tak ingat kapan mulai duduk. Dinding-dindingnya terbuat dari cahaya yang disaring lewat air. Setiap riak melemparkan bayangan kenangan yang terpecah ke lantai. Sebuah sosok mendekat, bukan teknisi, bukan biksu, bahkan bukan sang konduktor, seorang arsiparis. Kamu tahu itu dari cara mereka bergerak tanpa suara, tanpa masa, seolah mereka sedang diingat. Bukan benar-benar ada, mereka mengenakan jubah sewarna tinta yang telah lenyap, dijahit dengan simbol-simbol yang hanya berubah ketika kamu tidak melihat langsung ke arahnya. Mereka membawa sebuah mangkuk di dalamnya, partikel cahaya, melayang seperti abu lembut, kenangan. Maukah kamu menyumbang? Tanya mereka, kamu ragu. Ini bukan ekstraksi, tambah mereka lembut, ini persembahan. Kamu memilih apa yang ingin dilepas, beberapa menghindar, bukan yang paling kecil, bukan yang paling terang, hanya satu yang siap. Kamu mengenali satu sebagai mimpi berulang yang tak pernah selesai. Satunya lagi aroma yang terlupakan, beras hangat, sabun, dan hujan. Perlahan, baskom itu terisi cahaya samar, dan dari dalamnya muncul sesuatu yang aneh. Yang ketiga, rasa malu, jernih, lembut, kecil. Kamu melihat ke dalam mangkuk. Partikel-partikel itu berkelip saat matamu melintasinya. Beberapa berdenyut, hangat. Kamu memilih satu, jari-jarimu tak menyentuhnya. Kamu menyetujui dengannya, dan ia melayang naik, meninggalkan ingatanmu dengan sunyi sedemikian rupa hingga kamu bertanya-tanya, apakah itu benar-benar milikmu sejak awal? Tak berat, tapi padat dalam cara yang terasa pribadi, kecuali milikmu. Arsiparis membungkuk dan meletakkan mangkuk di atas alas rendah. Mangkuk itu larut, partikel-partikel melayang ke udara dan menghilang. Di dalamnya hanya satu partikel, tapi ia berputar liar, mengorbit dirinya sendiri. Partikelmu justru turun, itu milik mereka. Tapi mereka tidak memahaminya. Masuk ke dalam baskom yang diukir di lantai, yang bersinar saat bersentuhan, tapi perlahan, ia menyerah juga. Naik ke arahmu seperti kebenaran yang enggan. Saat ia masuk ke dalam dirimu, ia tak menampilkan citra apapun. Ia menciptakan ruang kekosongan yang terasa seperti pertanyaan yang tak bisa dibentuk. Hanya bisa dirasakan, sebuah batu, tak besar. Inilah bentuk akhirnya, kata arsiparis. Kenanganmu dipadatkan, itu bukan lagi milikmu, lalu milik siapa? Siapapun yang kelak perlu membawanya. Kamu mengulurkan tangan, tapi arsiparis mengangkat telapak. Kamu pun tidak memperhatikan mereka. Ini adalah kesendirian yang menghormati dirinya sendiri. Bukan sekarang, kamu sudah melepasnya. Biarkan orang lain menemukannya. Kamu mundur, bukan penghakiman. Hanya berat suara pelan bukan dari arsiparis, tapi dari ruangan itu sendiri, berbisik. Kelepasan menyempurnakan gema. Kini arsiparis menunjuk ke mangkuk kedua, yang satu ini, lebih gelap, lebih berat. Yang ini diberikan kepadamu, kata mereka. Bukan dari manusia, dari para sister. Kamu menjulurkan tangan, partikel itu menolak. Ia berjuang untuk tidak diserahkan. Matamu perih, itu bukan pengetahuan, kata arsiparis, hampir menyesal. Itu ketiadaan, mereka memberimu pelupaan mereka. Kamu mengangguk, atau mungkin hanya memahami. Di sekitar ruang, dinding mulai berkilau. Sosok-sosok lain bergerak pelan, pengunjung sepertimu. Duduk bersama arsiparis mereka sendiri. Tak satu pun memperhatikanmu. Sebelum pergi, arsiparis memberimu satu gestur terakhir. Bola tanah liat tembus cahaya, hangat saat disentuh. Apa ini yang belum kamu lepaskan? Apa yang masih kamu bawa? Kamu menyimpannya di saku. Kamu meninggalkan ruangan dengan sedikit lebih ringan, tapi lebih sadar akan apa yang masih milikmu. Koridor pulang ini sempit dan sunyi, diterangi hanya oleh kilau lembut dari pikiran bertekanan. Kamu berjalan perlahan, bukan karena lelah, tapi karena setiap gerakan kini terasa simbolis. Setiap langkah seperti tanda baca dalam kalimat panjang perjalananmu. Kamu tak dipandu oleh siapapun. Namun kamu tak pernah merasa tersesat. Langkahmu bergema samar, tapi itu bukan gema dirimu sendiri. Seperti seseorang berjalan sedikit lebih dulu darimu dalam waktu. Mungkin itu versi dirimu yang belum kamu kejar, atau mungkin sudah kamu tinggalkan. Mereka datang sepersekian detik sebelum kakimu menyentuh lantai. Inilah lorong integrasi. Dinding-dindingnya tidak menampilkan gambar, melainkan nada frekuensi dari dirimu. Momen-momen yang berdengung alih-alih bicara. Kamu melewati satu yang beresonansi seperti suara ibumu, yang lain berdengung seperti pintu yang tak pernah kamu buka. Beberapa terdengar sumbang, dan beberapa membuatmu ingin duduk dan bernapas sangat lama. Bunyi lonceng lembut terdengar dari mansetmu. Suara teknisi jauh
namun hangat bergema di artismu. Kamu telah menyelesaikan resonansi utama. Memori gravitasi kini stabil, bersiaplah untuk penyerahan terakhir. Kamu memasuki ruang berbentuk lingkaran, ruangan ini sederhana, tak bertanda. Kosong kecuali langit-langitnya, yang perlahan terbuka, menampakkan pemandangan sempurna para sister di atas. Semua sujud sejajar. Mereka tidak bernyanyi. Lantai menerima berat tubuhmu seperti orang tua yang menangkap anaknya di tengah jatuh. Mereka menunggu. Kamu berbaring, bukan karena harus, tapi karena itu terasa seperti gestur akhir yang benar. Di atas, para sister bersinar. Harmoni mereka tidak terdengar, tapi kehadiran mereka penuh. Kamu merasakan tekanan, bukan secara fisik, tapi secara emosional, historis, spasial. Setiap sudut dari dirimu yang kamu kenal maupun tidak terasa diperhatikan. Lalu kelembutan, pertanyaan yang tak pernah kamu ajukan, nama-nama yang tak pernah kamu ucapkan, perasaan yang tak pernah kamu bingkai. Nada memasuki ruangan, sunyi seperti napas, bukan dengungan, bukan lagu, hanya satu nada. Ia beresonansi dalam dadamu, bukan di telinga, bukan di pikiran, tapi di masa. Nada itu tumbuh, perlahan, nada kedua bergabung. Lalu yang ketiga, kamu menyadari mereka tak sedang bernyanyi untukmu, mereka sedang bernyanyi bersamamu. Kamu telah menjadi bagian dari akor. Setiap sister memetik satu bagian dari ceritamu, bukan hal-hal yang kamu ungkapkan, tapi yang kamu simpan, dan mereka menjawab. Kamu tak lagi melihat bintang, kamu sedang melihat resonansi, dipulihkan, bukan kenihil, tapi keintin, segala yang berlebih, sedang dinyanyikan keluar, segala yang penting sedang diingat, bukan dengan makna, tapi dengan nada. Satu sister menyanyikan ketakutanmu bukan untuk menghapusnya, tetapi untuk memberinya bentuk. Satu lagi membawa tawamu terdistorsi, tapi masih bisa dikenali. Sister ketiga mendendangkan keheningan yang muncul setelah penyesalan terbesarmu dan mengisinya. Perlahan, kamu tidak menangis, tak perlu. Kamu sedang dibuka kembali dengan lembut. Langit di atas mulai berdenyut, dan itu indah. Kamu meletakkan tangan di dada dan merasakannya gema dirimu sendiri. Mantap dan selaras. Penyerahan di sini, bukan kekalahan, tapi kembali. Sekarang kamu melayang, bukan karena gravitasi telah hilang, tapi karena kamu telah pergi. Tak ada lantai di bawahmu, tak ada ruangan di sekelilingmu, hanya cahaya bintang, hanya keheningan, hanya gema lembut dari keharmonisan dalam dadamu, masih bergetar seperti akor yang lembut dan stabil. Para singing sisters kini tak lagi berada di atasmu, mereka berada bersamamu. Harmoni 7 lapis mereka menjalar melalui kesadaranmu seperti benang sutra halus yang ditarik melintasi kenangan. Kamu tidak mendengar mereka, kamu menjadi mereka, sejenak, seperti sesuatu yang pernah kamu cintai dan kehilangan, kini kembali, bukan untuk tinggal, tetapi untuk mengingatkanmu bahwa ia pernah nyata. Pikiranmu beresonansi dalam warna, detak jantungmu bergaung dalam interval cahaya. Waktu tidak berlalu di sini, ia menunggu, bukan tangan, bukan suara, hanya sebuah sensasi, akrab, menghibur. Kamu mengulurkan tangan ke kehampaan, dan sesuatu membalas. Lalu sebuah denyut, ia membungkus lembut sekeliling dirimu, bukan tubuhmu, bukan namamu, tetapi bagian dari dirimu yang masih ingin kembali. Dari kedalaman konstelasi, bukan suara, tapi keputusan, pergeseran nada yang berkata, sudah waktunya. Sebuah tali muncul, tipis seperti tekad, kuat seperti keyakinan. Kamu tidak melawan, kamu ditarik, bukan ke bawah, bukan menjauh, tapi ke dalam. Melewati kenangan, melewati gema. Kamu merasakan perpisahan mereka bukan dalam kata, bukan salam perpisahan, tetapi dalam sensasi akan selesainya sesuatu. Bahwa kamu pernah menjadi bagian dari sesuatu yang besar dan penuh kebaikan. Melewati nada, para sister mulai memudar, tapi tidak hilang. Mereka surut ke latar belakang, menjadi bagian dari kesunyian agung tempat bintang dilahirkan. Kamu turun melewati kisahmu sendiri. Tak ada oleh-oleh, tak ada log data, tak ada trofi kristal. Ya, adegan-adegan berkelebat, bukan hanya hal-hal yang kamu lakukan, tapi hal-hal yang berniat kamu lakukan. Orang-orang yang hampir kamu jadikan dirimu, pilihan-pilihan yang hampir kamu ambil, jejak gravitasi dari segala kemungkinan dirimu. Kamu tersenyum pelan, karena kini, tak ada yang terasa sia-sia. Kamu mendarat dengan lembut di tempat semuanya dimulai, cincin observasi, koridor jalai gelas. Teknisi yang berdiri di dekat pintu. Selamat datang kembali, katanya, seolah itu hal paling biasa di alam semesta. Kamu mengangguk, atau mungkin kamu hanya kembali,
kamu tak membawa apa-apa yang tampak. Hanya satu getaran kecil di dalam dadamu, bergema lembut, selaras. Dan kini, kamu melayang, bukan melalui ruang, bukan melalui kenangan, tapi melalui istirahat. Suara para sister memudar menjadi sesuatu yang lebih dalam, lebih menyebar. Tak ada lagi lagu, tak ada lagi resonansi, hanya helaan napas panjang dari sesuatu yang lebih besar dari bintang, melepaskanmu. Perlahan, di sekitarmu, stasiun meredup, cahaya berdenyut pelan, tekanan menyeimbang. Gema dalam dadamu melembut dengan setiap tarikan napas, hingga bukan lagi gema, melainkan hanya dirimu, bukan berubah, bukan diperbarui, hanya kembali. Kamu kini mengingat sangat sedikit, sebuah bentuk, sebuah nada, sebuah pertanyaan yang tak terjawab. Kamu tak butuh jawabannya. Pertanyaan itu sendiri sudah cukup. Jauh di atas sana, di luar jangkauanmu, namun tak di luar pengaruhmu. Konstelasi itu terus bernyanyi dengan satu riak kecil yang kini ditambahkan padanya, milikmu. Tak penting apakah ada orang lain yang mendengarnya. Kamu mendengarnya, dan kini, saat kamu tenggelam ke dalam keheningan, biarkan gema itu membawamu bukan ke depan, bukan ke belakang, tapi ke dalam menuju sunyi yang mengenal namamu. Bukan nama yang diberikan padamu, tapi nama yang telah kamu tumbuhi, yang tak butuh suara. Biarkan dirimu layang sekarang, biarkan para sister menyanyikanmu menjadi lebih kecil, lebih lembut, lebih sederhana, dan saat kamu menutup mata, kamu akan merasakannya lagi, tarikan lembut itu. Ketenangan mendalam itu. Perasaan bahwa bahkan di dalam jangkauan gravitasi dan lagu yang paling luas, kamu telah dilihat, kamu telah didengar, kamu telah dipeluk. Tidurlah sekarang, semesta akan terus bernyanyi, dan kamu sudah pantas mendapatkan keheninganmu.